Selamat siang semuanya. Nih, melihat gambar ini, pernah gak sih kalian tiba-tiba mikir, kok bisa sih teman-temanku lebih cepat belajar daripada aku? Kok bisa sih ya orang-orang lebih banyak membuat pergerakan? Kok bisa ya orang-orang lebih banyak produktif? Nah, biasanya ketika kita memikirkan seperti hal itu, seringnya pas mau tidur gak sih? Atau ketika kalian mulai mencemaskan masa depan kalian. Nah, tanda-tanda tadi seperti kamu mulai memikirkan hal-hal yang di luar apa yang bisa kamu kendalikan adalah disebut dengan overthinking. Overthinking adalah memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita secara berlebihan. Ketika kamu memikirkan apa yang terjadi dari masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, namun overthinking ini kebanyakan kita melakukannya memikirkan kepada masalah apa yang mungkin terjadi di masa depan, bukan apa yang akan kita lakukan. Seumpama di malam hari kamu mulai memikirkan mungkin di malam hari kamu sudah mempersiapkan presentasi dengan matang, namun kamu mulai memikirkan apa yang akan terjadi ketika kamu presentasi gitu. Seumpama teman-teman mungkin gak ya menertawakan saya karena presentasi saya, atau kamu mulai memikirkan masa depan tentang bagaimana ya kalau saya tidak masuk jurusan ini, bukan memikirkan tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan overthinking. Ketika kita berfokus memikirkan masalah yang ada di masa depan, artinya fokus kita bukan kepada mencari solusi atau mencari hal yang harusnya kita lakukan. Hal-hal yang kita pikirkan itu semua adalah di luar kendali kita, seperti contohnya tadi kita memikirkan bagaimana reaksi teman-teman, atau bagaimana jurusan yang akan kamu masuki, atau mungkin reaksi orang tua ketika kamu memilih jurusan yang tidak sesuai dengan pilihan orang tua. Padahal hal-hal seperti itu bisa kita pikirkan ketika nanti akan terjadi. Seperti itu, kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang masih di luar kendali kita. Hal-hal yang di luar kendali kita itu contohnya tadi ya, reaksi orang lain, dan juga kita akan lihat lebih lanjut di slide berikutnya. Kita bisa menjadi overthinking. Di sini saya akan membahas dua terlebih dahulu ya, yaitu yang pertama, menginginkan kepastian dari jawaban dan juga terlalu terpaku pada masa depan. Yang pertama, ingin kepastian dan jawaban. Orang membutuhkan kepastian atau jawaban supaya kita bisa mempersiapkan hal yang terjadi. Segala sesuatu yang berlebihan bisa menjadi buruk. Menginginkan suatu kepastian yang berlebihan itu bisa menjadi buruk karena ketidakpastian akan selalu hadir dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengontrol waktu dan dunia. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Jika kamu tidak mentolerir hal-hal yang tidak pasti, maka kamu akan menjadi overthinking. Nih contohnya, ketika kamu menginginkan kepastian masa depanmu ya, seperti itu. Menginginkan kepastian dan juga jawaban berarti kita sangat berorientasi kepada masa depan, yaitu kita sangat melihat ke masa depan. Padahal selain masa depan juga ada masa kini dan masa lalu. Nah, seharusnya kita hidup di masa kini nih. Seumpama jika kita hidup di masa kini, maka kita tidak akan berfokus terlalu berlebihan kepada masa depan. Tentu boleh memikirkan masa depan, namun jika itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jika kamu berfokus memikirkan kepada masa depan pada hal-hal yang tidak kamu pikirkan, tidak bisa kamu kendalikan, contohnya reaksi orang lain atau pikiran orang lain, maka hal-hal tersebut menjadi pikiran yang berlebihan pada dirimu. Lalu yang kedua tadi adalah terlalu terpaku pada masa lalu. Nah, selain terlalu terpaku pada masa depan dan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan, terlalu terpaku pada masa lalu juga bisa membuat kita menjadi overthinking nih.
Biasanya kita terlalu terpaku di masa lalu karena kita pernah gagal di masa lalu dan belum berhasil belajar dari masalah yang ada di masa lalu. Contohnya ketika masa lalu nih kamu mempunyai pasangan atau pacar. Nah, ternyata pasangan atau pacar itu mengkhianatimu dan mengkhianati kepercayaan yang sudah kamu berikan. Lalu kamu tidak bisa belajar dari masalah tersebut sehingga kamu memiliki isu ketidakpercayaan kepada setiap orang. Maka itulah yang membuat kamu overthinking. Mungkin kamu akan bisa memikirkan, kok bisa ya orang itu menjadi tidak bisa kamu percayai. Padahal yang seharusnya kamu kendalikan adalah dirimu sendiri, pikiranmu sendiri. Jika kamu belum belajar, maka kamu belum bisa mengatasi jika masalah yang sama terjadi lagi di masa depan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat hal-hal apa saja yang bisa kita kendalikan dan juga hal-hal apa saja yang tidak bisa kita kendalikan. Oke? Memahami ciri-ciri ketika kita overthinking menjadi perlu ya, karena itu adalah menjadi salah satu cara mengatasi overthinking dengan menyadari pikiran-pikiran berlebihan itu datang kepada kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih hal-hal yang bisa kita kendalikan dan juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, dari desain yang ada di sini, hal-hal yang bisa kita kendalikan adalah cara memperlakukan orang lain, cara menyayangi diri sendiri, tindakanku, perkataanku, batasanku, pikiranku, perbuatanku, kepercayaanku, dan cara mengatur emosiku. Nah, tadi setelah kita sebutkan bahwa overthinking dikarenakan kita berpikir terlalu berlebihan dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Maka ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti apa yang dipikirkan orang lain, perasaan orang lain, pendapat orang lain, cuaca pada hari ini atau hari itu, apa yang orang lain katakan, perbuatan orang lain, dan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, maka kita perlu ketahui bahwa hal-hal tersebut tidak seharusnya kita pikirkan secara berlebihan. Contohnya, ketika mungkin kamu malam-malam tiba-tiba scroll Instagrammu gitu ya, melihat teman-teman yang dulu pernah ya kita saling bertemu secara langsung, ternyata mereka memiliki progres lebih jauh atau dia memiliki hal-hal yang lebih darimu, maka itu adalah sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan saat itu adalah pikiran terhadap apa yang kamu lihat saat itu. Seumpama kamu melihat kesuksesan temanmu, maka yang bisa kamu kendalikan adalah bukan bagaimana postingan tentang temanmu itu, tapi tentang bagaimana pikiranmu saat ini. Seumpama kamu langsung menyadari bahwa kamu saat ini sedang overthinking, saya seharusnya tidak memikirkan seperti ini, maka kamu bisa mengubahnya dengan mulai memikirkan hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa juga atau setidaknya lebih dari temanmu itu gitu ya. Nah, dan juga ini perlu kita catat ya teman-teman, bahwa tidak semuanya harus kita pikirkan, tidak semuanya kita harus pikirkan ya apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan. Oke?